Berikut adalah model game yang menunjukkan bagaimana Alekhine Defense mematahkan serangan 4 pion. Underwheel sebagai putih melangkah E4. Lawannya Rafael Paganian merespon kuda F6, lalu pion mengusir kuda D5, D4. Hitam tidak ingin putih mendominasi sentrum. Dia mendorong D6, memberi tekanan terhadap pion E5. Putih C4, mengusir kuda dan menciptakan 3 pion di depan mengontrol wilayah hitam. Dan langkah yang wajib dilakukan kuda B6. Setelahnya F4, dikenal sebagai serangan 4 pion. Putih sangat masif melakukan ekspansi pion di sentrum. Ekspansi pion akan didukung oleh pergerakan perwira, yakni kuda F3, kuda C3, lalu gajah E3. Sebuah serangan yang ambisius tapi mengandung risiko. Menghadapi situasi ini, Rafael Paganian lalu menukar pion sentrum. Tukaran ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, mengurangi jumlah pion di sentrum sebagai tahap awal menghadapi serangan 4 pion. Dan tujuan yang kedua adalah membuka jalur D bagi menteri sebagai persiapan menekan pion D4. Underwheel mengambil dengan pion F. Kuda C6 menambah tekanan terhadap pion. Putih melindungi pion dengan gajah. Kemudian gajah F5. Pengembangan gajah demi mempercepat rokade. Selanjutnya hitam bisa mendorong pion ke E6. Menghadapi serangan 4 pion, gajah gelap sebaiknya mengontrol diagonal E7 A3 dan diagonal E7 H4. Permainan lanjut dengan kuda C3, pion E6, kuda F3, kemudian gajah pining kuda. Sebuah upaya melemahkan kontrol putih atas pion D4. Tak masalah bagi hitam menggerakkan gajah 2 kali di awal permainan. Yang penting hitam memiliki tujuan yang jelas. Langkah ini juga menghambat pergerakan pion putih ke D5, di mana kuda bisa memukul pion E5 memanfaatkan kuda yang terkena pining. Underwheel lalu mematahkan pining dengan gajah E2. Dan sebuah langkah praktis pada situasi seperti ini adalah menukar gajah dan kuda. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi putih. Jika gajah yang mengambil, maka putih kehilangan pion C4. Dan jika pion yang mengambil, putih membuka sayap raja. Putih harus mempersiapkan strategi baru menyiapkan permainan yang cenderung terbuka. Pada posisi ini, Underwheel mengambil dengan pion. Langkah ini juga direkomendasikan oleh komputer Stockfish. Pada posisi ini, langkah terbaik adalah gajah pining kuda. Jika pion mengusir gajah, kita langsung menukar gajah dan kuda. Pion kali gajah, kedua pion putih di tepi papan berstatus pion isolani. Rafael Paganian sebagai hitam tidak menjalankan langkah ini. Dia memilih menteri D7, sebuah langkah yang bisa membuat putih mendominasi jalannya permainan. Putih bisa menempatkan menterinya di D3, lalu rokade ke sayap menteri. Ini adalah strategi menyusun armada tempur untuk menyerang hitam di saat yang tepat. Namun dalam permainan ini Underwheel terburu-buru dalam menjalankan serangan. Dia menyerang pada saat dia belum menciptakan formasi bertahan yang ideal. Underwheel mendorong F4. Sepintas putih nampak agresif. Namun dia lupa bahwa pion D4 adalah pion yang mendapat tekanan. Hitam lalu menambah tekanan terhadap pion dengan benteng. Pion mendapat serangan 3 kali dan hanya dipertahankan oleh menteri dan gajah. Putih lalu mendorong pion. Underwheel menghilangkan kelemahan pion dengan melakukan terobosan pion.
Apakah terobosan pion ini berhasil menembus pertahanan hitam? Mari kita lihat lanjutannya. Di sini Rafael Paganian menemukan langkah terbaik gajah pining kuda. Jika pion mengambil kuda, menteri kali pion, serangan ganda terhadap benteng dan menteri. Vanderwill menukar gajah dan kuda. Pion kali gajah, lalu gajah F3, pion E kali D, pion C kali D, kemudian menteri H3, membuat pion terkena pining dari benteng. Langkah ini juga membuka serangan terhadap raja dengan menteri H4. Putih merespon dengan raja E2, Paganian lanjut dengan rokade, menteri D3, hitam nampak semakin mendominasi jalannya permainan. Di sini sebaiknya dia melangkah menteri H4, menekan pion F4. Pion F4 adalah akar dari pion E5. Menghilangkan pion F4 akan melemahkan pion E5. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Paganian. Dia justru melangkah kuda E7. Vanderwill membalas menteri C4, sebuah langkah yang semakin memperburuk posisi putih. Dia sebaiknya melangkah gajah E4, mengadu menteri demi menetralisir aktivitas menteri hitam di sayap raja. Melihat gajahnya yang terancam oleh menteri, Paganian lantas menukar gajah dan kuda. Pion kali gajah, disusul pion menyerang menteri. Sebuah ide dari Paganian membuka jalur D dengan melakukan provokasi agar menteri mengambil pion. Vanderwill mengambil pion. Setelahnya pion C6. Tercapailah tujuan hitam. Jalur D menjadi terbuka bagi benteng. Pertukaran pion terjadi. Lalu menteri ke C4, kuda G6, menekan pion F4, dan sebuah kesalahan dari Vanderwill, benteng G1. Hitam lalu mengalihkan menterinya ke F5, menambah tekanan terhadap pion sekaligus mengincar petak C2. Di sini, putih melakukan blunder dengan benteng G4. Ini memberi kesempatan menteri melakukan skak. Dan sebuah blunder yang sangat fatal, raja E3. Raja seharusnya turun di baris pertama. Rafael Paganian lantas menghukum putih dengan menteri skak, memaksa raja E4, lalu benteng D5. Ini membuat Vanderwill menyerah. Langkah selanjutnya pion F5 sangat mematikan. Jika pion N pasan, benteng E8, skak. Putih bisa saja menghindar dari serangan skak mat dengan raja F5. Tapi kuda E7, skak. Kembali raja berada dalam masalah. Jika raja G5, benteng kali pion, skak. Posisi raja semakin terjepit. Dan jika di posisi ini raja kembali ke E4, menteri skak, raja E3, kuda F5, permainan berakhir.